latar belakang dari review jurnal ini yaitu enzim amilase yaitu biokatalis yang digunakan di berbagai industri seperti etanol, gula cair, tekstil, dan kertas. Alfa amilase memodifikasi pabrik dengan mengurangi viskositasnya untuk meningkatkan kualitas kertas. Enzim ini biasanya ditemukan di hewan, manusia, dan mikroorganisme, tetapi lebih dominan ke mikroorganisme. Enzim ini sering ditemukan di limbah organik, seperti genus Bacillus dan genus seperti Pseudomonas dan Streptococcus. Tujuan dari review jurnal ini yaitu mengisolasi bakteri endogenus dari limbah cair pabrik gula berdasarkan kemampuan menghasilkan enzim amilase ekstraseluler dan mengidentifikasi 3 isolat bakteri produksi amilase positif dari limbah cair pabrik gula dan genotipe bakteri spesies penghasil enzim amilase. Penelitian ini menggunakan metode yaitu yang pertama ada isolasi mikroba penghasil enzim amilase. Ini menggunakan teknik split plate pada media stress agar setelah didapatkan isolat dilakukan uji iodium untuk mengetahui reaksi hidrolisis pati pada media stress agar. Metode kedua yaitu produksi ekstrak enzim amilase kasar. Ini menggunakan media nutrien broth dan pati, kemudian diukur kurva pertumbuhan bakteri menggunakan optical density 0 sampai 168 jam setiap 24 jam. Metode yang ketiga yaitu uji aktivitas amilase. Ini menggunakan metode DMS dengan konsentrasi larutan glukosa 0, 20, 40, 60, 80, 100 gram per mililiter. Kemudian hasil dimasukkan ke dalam kurva standar glukosa. Yang ketiga adalah optimasi enzim amilase. Nah, dia menggunakan metode one factor at time, yaitu dengan mengukur waktu, suhu, dan pH. Nah, pH-nya adalah pH 7 dengan suhu 37 derajat Celcius dengan waktu 165 jam. Yang ketujuh adalah uji konsentrasi enzim. Nah, dia menggunakan metode Lowry, yaitu dengan mengambil protein dari supernatan, kemudian ditambahkan larutan bovine serum albumin atau BSA, yang kemudian ditambahkan dengan 20,5 ml reagen biuret serta 0,2 ml reagen choline kemudian diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Yang terakhir yaitu identifikasi genotipe spesies. Nah, dia menggunakan 16 sRNA yaitu dengan sebuah alat untuk menentukan spesies apa dari bakteri tersebut. Nah, setelah diketahui bahwa dari bakteri tersebut adalah bakteri Bacillus dan bakteri Pseudomonas. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari 4 metode yang sudah kami review dari jurnal ini. Untuk pembahasan pertama pada uji isolasi mikroba penghasil enzim amilase, yaitu bertujuan untuk mengisolasi bakteri endogenus dari limbah cair pabrik gula yang dapat menghasilkan enzim amilase ekstraseluler. Untuk limbah cair memiliki pH 4,8 dan suhu 33,8 derajat Celcius. Melalui metode split plate pada media stress agar dengan dilusi bertingkat diperoleh 12 isolat bakteri yang diberi label G1 sampai G12. Uji dengan larutan iodin menunjukkan bahwa 3 isolat G7, G8, dan G12 menghasilkan enzim amilase, ditandai dengan zona bening di sekitar koloni yang menandakan hidrolisis pati. Pembahasan kedua dari uji waktu inkubasi pH dan suhu produksi enzim amilase menunjukkan bahwa pH optimal produksi enzim amilase adalah pH 7. Dengan aktivitas enzim puncak pada ketiga isolat. Pada pH 5 yang merupakan habitat asli bakteri, aktivitas enzim lebih rendah. Ketiga isolat juga dapat bertahan dengan pH alkali 8-10. Kemungkinan karena mekanisme adaptasi seperti Na+ atau H+ antiporer. Suhu optimal untuk aktivasi enzim adalah 37 derajat Celcius, sesuai dengan karakteristik bakteri mesofilik. Dengan aktivitas enzim yang tertinggi pada suhu ini. Suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dari optimal dapat menurunkan aktivitas enzim akibat penurunan reaksi kimia atau denaturasi protein.
Untuk pembahasan ketiga dari uji penentuan aktivitas spesifik enzim amilase, yaitu dihasilkan hasil tertinggi pada isolat G12. Untuk pembahasan ketiga pada uji penentuan aktivitas spesifik enzim amilase menunjukkan hasil tertinggi pada isolat G12, yaitu 0,208 unit per miligram, diikuti dengan G8 0,198 unit per miligram, dan G7 0,108 unit per miligram. Meskipun demikian, aktivitas spesifik ini masih tergolong rendah dibandingkan penelitian sebelumnya, karena enzim yang digunakan masih berupa ekstrak kasar. Pemurnian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan aktivitas spesifik enzim. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi genotip bakteri. Analisis filogenetik berbasis gen 16S rRNA menunjukkan bahwa isolat G7 dan G8 termasuk genus Bacillus, sedangkan G12 termasuk genus Pseudomonas. Isolat G7, G8, dan G12 masing-masing diidentifikasi sebagai Bacillus infantis, yaitu 99,8%. Bacillus flexus yaitu 99,9%, kemudian Pseudomonas nitroreducens yaitu 99,7%. Ketiga bakteri ini mampu memproduksi enzim amilase ekstraseluler dengan aktivitas optimal pada fase eksponensial, terutama pada pH 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah cair pabrik gula merupakan sumber potensial bakteri penghasil enzim amilase. Namun, rendahnya aktivitas spesifik enzim karena penggunaan ekstrak kasar menjadi tantangan yang dapat diatasi melalui pemurnian enzim untuk meningkatkan nilai efektivitasnya. Jadi, hasil dari jurnal yang telah kami review didapatkan 3 isolat bakteri yaitu G7, G8, dan G12 berhasil diidentifikasi dari limbah cair pabrik gula sebagai penghasil aktivitas enzim amilase yang positif. Aktivitas spesifik enzim yang dihasilkan berbeda sesuai dengan kondisi optimasi. Pada isolat G8 memiliki aktivitas spesifik terbaik yaitu 0,198 unit per miligram pada suhu 37 derajat Celcius dan fase pertumbuhan eksponensial pada 24 jam. Sementara itu, pada isolat G7 dan G12 masing-masing menunjukkan aktivitas spesifik yaitu 0,108 unit per miligram dan 0,208 unit per miligram pada 48 jam dengan kondisi yang sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari poster yang telah kita buat. Terdapat 3 isolat bakteri yang dapat menghasilkan enzim amilase. Yang pertama ada Bacillus infantis, lalu ada Bacillus flexus dan juga Pseudomonas nitroreducens, yang diambil dari isolasi limbah cair pabrik gula di Jombang, Jawa Timur. Untuk produksi amilase optimal sendiri terdapat pada suhu 37 derajat Celcius dengan pH 7 dan fase eksponensial. Lalu Bacillus flexus menghasilkan aktivitas enzim tertinggi dengan 0,198 unit per miligram setelah 24 jam, diikuti Pseudomonas nitroreducens dengan nilai 0,208 unit per miligram setelah 48 jam dan juga Bacillus infantis dengan nilai 0,108 unit per miligram setelah 48 jam. Nah, untuk ketiga bakteri ini dapat berpotensi untuk mengurangi impor enzim di Indonesia dengan pemurnian ekstra kasar. Optimalisasi yaitu enzim amilase. Jurnal yang sudah kami review. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait di sini 7 G8. Gue tunjukin, poster sudah jadi dan siap tampil. Kali ini posternya keren ah, keren ah.